Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Yang kami hormati Yayasan dan juga Takmir Masjid Namira, rahimani wa rahimakumullah, para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, hadirin hadirat sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, hari Ahad tanggal 17 November Dzulhijjah nopo Juli sami mawon 17 Dzulhijjah 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 17 Juli 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa melakukan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, dilanjutkan dengan kuliah subuh. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, beras dan kerikil lebih mahal mana? Sama-sama mahal. Beras dengan kerikil mahal mana? Beras kok. Yang kerikil jangan bisa ngambil sendiri kok. Di mana aja banyak apa? Kerikil. Beras sekarang seliter berapa? Pinten? Ada yang 12. Kalau pandan wangi pinten? Ada yang ahlinya di sini. Oh, di Klaten 12.000. Dari Klaten ini berapa bis tadi? 3. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan persenan jenengan diberkahi. Amin. Kerikil harganya jelas lebih murah daripada beras. Mungkin nggak kerikil harganya sama dengan beras? Mungkin apa betul? Enggak. Enggak mungkin. Yang benar yang mana? Enggak mungkin. Jadi perbedaan pendapat di antara jamaah Masjid Namira. Mungkin atau tidak? Mungkin. Kapan? Kalau kerikil nyempil di beras. Betul atau betul? Betul. Ketika jenengan beli beras, pernah atau tidak nemu kerikil? Pernah apa sering? Pernah. Harganya kerikil ketika nyempil di beras itu pinten? Sama dengan beras. You know what that? Ya. Padahal kerikil itu aslinya harganya lebih murah daripada beras. Tapi ketika kerikil berteman dengan beras, berteman dengan beras, maka kerikil yang harganya awalnya murah terus jadi mahal. Apa pelajarannya? Pelajarannya ketika kita berteman dengan beras, maka harganya
akan naik seperti nopo beras. Jenengan itu kerikil nopo beras. Dari kerikil pengen jadi nopo beras. Makanya bertemanlah dengan beras. Contohnya ini seperti ini. Mungkin ada di antara kita, mungkin ada di antara kita yang jarang sholat. Mungkin ada di antara kita yang jarang ngaji. Tapi hari ini jenengan ikut sholat, jenengan ikut ngaji. Awalnya jenengan kerikil, hari ini jenengan jadi nopo. Ketika sebuah kerikil berteman dengan beras, maka saat itu harganya akan dianggap seperti beras. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang-orang yang hadir di majelis taklim, yang hadir di pengajian, itu akan didoakan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu malaikat ada yang lapor kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Rabbi, ini si fulan aslinya nggak ikut ngaji, dia nggak niat untuk ikut ngaji. Akan tetapi wahai Rabbi, si fulan ini tadi lewat di depan masjid. Kemudian kok dengar ada apa? Ada suara apa ya? Jangan-jangan bagi sembako mungkin ya. Jangan-jangan ada pembagian sembako. Kemudian dia tertarik, terus ikut hadir duduk di situ. Orang ini dari awal nggak niat untuk hadir pengajian, cuma dia lewat tertarik ikut duduk di situ. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Walahu ghafartu. Si fulan ini juga berhak untuk mendapatkan ampunan dariku. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang hadir di majelis taklim, siapapun yang bergabung di situ tidak akan pernah merugi. Itulah dahsyatnya berteman dengan orang yang baik. Apalagi kalau sengaja dari Klaten datang ke sini untuk sholat subuh terus apa? Ikut pengajian. Mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Amin. Ini yang niat loh. Ini kan niat ya dari awal jangan kan. Apalagi yang niat, yang gak niat saja. Kalau misalnya dia dengan pengajian bergabung, peluang mendapatkan ampunan dari Allah dia dapatkan. Apalagi orang yang sengaja berangkat untuk hadir, untuk mendengarkan ilmu, maka orang yang seperti itu insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Ada yang lebih jauh dari kalian? Putih, Seragen. Oh, masya Allah. Ada lagi yang lebih jauh dari Seragen? Tidak ada. Wonten Purbalingga. Saya dari Purbalingga. Lebih jauh lagi. Jangan pernah ke Purbalingga? Pernah, alhamdulillah. Kalau di Purbalingga yang jihad, jangan yang pernah makan manusia ya. Kalau Purbalingga yang diingat ya yang baik-baik aja. Baik. Jadi berteman dengan orang yang baik akan meningkatkan kualitas kita. Secara spesifik, Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau menjelaskan bagaimana efek berteman dengan orang yang baik sekaligus efek berteman dengan teman yang tidak baik. Apa kata Nabi SAW? Innama
Mathalu al-jalisis salihi wal jalisis su'i kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang tidak baik seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang tidak baik seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Yang mana perumpamaan teman yang baik? Yang penjual minyak wangi atau yang pandai besi? Yang penjual minyak wangi. Kalau jenengan berteman dengan penjual minyak wangi, apa kata Nabi SAW? Fahamilul misk imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Berteman dengan penjual minyak wangi kemungkinannya ada 3. Yang pertama, imma an yuhdiyaka. Kemungkinan yang pertama, penjual minyak wangi itu memberi hadiah minyak wangi kepada jenengan. Senang nggak betul? Senang, mau gratis kok. Siapa yang nggak suka yang gratisan? Oh mas, ini ada tester ini. Ada beberapa tester nih, buat jenengan aja testernya gratis. Kita kan senangnya gratisan gitu. Sami. Ini kemungkinan yang pertama. Pulang-pulang berteman dengan penjual minyak wangi, pulang-pulang bawa minyak wangi gratis. Kemungkinan yang kedua kata Nabi SAW, wa imma an tabta'a minhu. Kalau memang dia nggak kasih kita, ya minimal kita bisa beli. Kalau itu teman kita, mungkin kita bisa dapat apa? Diskon. Yang lainnya belinya 50.000, kita dapat diskon pindah 10.000. Masya Allah, hebat banget ini penjualnya. Alhamdulillah ya. Nih 10.000 sekedar untuk balik balik modal aja. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga kata Nabi SAW, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kemungkinan yang ketiga adalah kita kebagian ketularan bau wanginya. Walaupun kita tidak dapat dikasih, tidak bisa beli, tapi karena kita dekat-dekat dengan penjual minyak wangi, maka begitu keluar dari warung atau toko tersebut, baunya wangi. Itulah keuntungan berteman dengan teman yang baik. Ketika kita berteman dengan Masya Allah yang sama-sama ngaji seperti ini, minimal jenengan ikut hadir pengajian. Walaupun di pengajian itu mungkin ada yang ngantuk. Yang ngantuk ngacung. Yang ngantuk ngacung. Ngantuk kon ngacung. Minimal jenengan itu hadir walaupun mungkin belum fokus. Tapi lebih baik daripada malah jenengan kelayakan kemana-mana. Mendingan ikut hadir di sini. Syukur-syukur sudah hadir, tidak ngantuk, memperhatikan dengan seksama setelah dapat ilmunya diamalkan. Ini teman yang baik. Teman yang tidak baik apa kata Nabi SAW? Wa nafikhul kir. Adapun teman yang tidak baik itu diumpamakan seperti pandai besi. Nabi SAW ketika membawakan perumpamaan pandai besi ini bukan dalam rangka mengatakan bahwa pekerjaan pandai besi itu tidak baik, bukan. Saya khawatirnya di sini ada yang tukang las. Wah, Ustaz, tahu kok jadi perumpamaan jelek gitu, Ustaz, aku hitung aja wis. Besok gak jadi tukang las lagi. Enggak, bukan seperti itu. Jadi Nabi SAW sedang memberikan ilustrasi, bukan sedang mencela pekerjaan pandai besi, dan juga bukan sedang merekomendasikan yang hadir di sini pulang dari sini harus jadi penjual
minyak wangi kabeh, boten. Nabi SAW sedang kasih perumpamaan. Yang pertama menjual minyak wangi, yang kedua apa mau? Pandai besi. Apa kata Nabi SAW? Wa nafikhul kir, berteman duduk-duduk dengan pandai besi, imma an yuhriqa thiyabat. Yang pertama, kalau kita duduk-duduk di samping pandai besi, maka efek dahsyat yang paling parah, baju kita bolong. Kenapa bolong? Karena terkena percikan api. Tak tok, tak tok, tak tok. Kan suatu saat apinya akan apa? Terpercik. Jenengan pakai baju bagus, tahu-tahu pulang dari sana bajunya apa? Bolong-bolong. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua kata Nabi SAW, wa imma an tajida rihan khabithah. Oh Ustaz, saya nggak deket-deket dengan pandai besi itu, saya duduknya agak jauh. Insya Allah baju saya nggak kena api. Tapi jenengan keluar dari situ, baju jenengan bau sangit. Bau apa? Sangit. Walaupun bajunya jenengan tidak bolong, tapi jenengan keluar bajunya bau sangit. Itulah dampak buruk berteman dengan teman yang tidak baik. Coba sekarang jenengan, ketika jenengan ada orang pada judi nih, ada orang pada judi. Kemudian jenengan duduk di situ, gak ikut judi, cuma melihat aja orang pada judi. Ada efek negatifnya atau tidak? Ada efek negatifnya atau tidak? Nomor. Bau rokok, ya bagus. Ada yang lain? Apa sambil judi sambil rokok? Oke. Apa pengalaman? Ini kata orang. Atau bau rokok, ya ikut judi kok, bau rokok. Efek buruk yang lain apa misalnya? Nah, ada polisi, ada satpol, diangkut, jangan ikut angkut atau tidak? Ikut Pak. Walaupun nanti kemudian di kantor terus bisa dilepas, tapi kan sudah terlanjur nama jenengan apa? Tercemar. Wah, Pak Anu ditangkap satpol. Kenapa? Judi. Astaga. Padahal jenengan gak ikut judi, jenengan cuma duduk di situ nonton orang apa? Judi. Itulah efek buruk berteman dengan teman yang tidak baik. Maka jemaah yang kami hormati, berusahalah untuk mencari teman yang baik. Karena teman yang baik menguntungkan kita di dunia sebelum di akhirat. Termasuk yang di pondok. Ini ada anak-anak dari pondok atau tidak? Ada? Coba angkat tangan anak dari pondok yang lagi liburan. Wonten apa mboten? Kok enggak ngaku, malu apa? Ketika anak-anakmu berangkat ke pondok, ingat, tidak setiap anak yang masuk ke pondok baik. Tidak setiap anak yang dimasukkan ke pondok anak yang baik. Kenapa? Karena ada sebagian orang tua yang menganggap pondok itu seperti bengkel. Ngertos bengkel? Bengkel itu tempatnya motor bodol. Gini betul? Bis bodol baru dimasukkan ke bengkel. Ada sebagian orang tua yang menganggap pondok niku bengkel. Bocah wis wangel dididik baru dimasukkan ke mana? Pondok. Anaknya wis nakal kok baru dimasukkan ke pondok. Bahkan ada sebagian orang tua yang menjadikan pondok sebagai bahan ancaman. Nakal tak lebok nang pondok. Wonten yang kata niku. Wonten. Pundi. Niki
Ini terlalu ya kan sih. Pondok itu kan tempat calon ulama, calon ustaz, calon kiai. Kok terima no? Oh inputnya itu bocah-bocah sing ora bener niku pripun? Ya. Harusnya yang masuk ke pondok adalah anak-anak yang bagus, yang pintar, yang soleh, yang EQ-nya apa? Tinggi. Nanti begitu keluar itu outputnya itu menjadi ulama yang hebat. Itu harusnya seperti itu. Sebagian orang tua, kenapa anaknya masuk pondok? Ya gimana lagi? Wong di sana nggak diterima, di sini nggak diterima, di sini nggak diterima. Akhirnya dibuang ke pondok. Ini mindset yang harus kita perbaiki. Kembali kepada masalah tadi anak-anakku. Ketika kalian masuk ke pondok itu, tidak semua teman yang ada di pondok itu baik. Maka ketika milih teman di pondok, pilihlah teman yang baik-baik saja. Saya sering sampaikan kepada anak saya, Le, kamu itu untuk membedakan teman yang baik dan tidak baik, tahu nggak caranya? Ya karena anak masih kecil kan, kadang-kadang belum paham cara membedakan teman yang baik sama yang tidak baik itu bagaimana. Saya bilang gampang aja. Udah ketika kamu berangkat ke masjid, siapa yang berada di sop pertama? Siapa yang berangkatnya gasik berangkat ke masjid? Tanya sama. Kamu perhatikan anak-anak yang berangkatnya rajin ke masjid di awal, insya Allah itu calon-calon teman yang baik. Yang kedua, coba kamu lihat di kelas. Kamu lihat di kelas, anak-anak yang suka duduk di depan, memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh sinten, oleh guru, oleh ustaz, yang aktif, itu teman yang baik. Jadikan itu teman. Berarti teman yang tidak baik bagaimana? Ya tinggal dibalik aja. Kalau teman yang baik itu yang rajin di sop pertama, kalau teman yang tidak baik apa? Telat-telat. Itu di masjid. Kalau di kelas, ya dilihat aja anak-anak yang di kelas pada tidur, ketika pengajian tidur, oh sama alhamdulillah, udah kerasa. Ya. Ketika di kelas tidur, nggak memperhatikan pelajaran, ngajak ngobrol, melanggar aturan pondok, ini teman yang tidak baik. Jangan berteman dengan teman yang seperti itu, Mas. Jadi kita sendiri berusaha untuk mencari teman yang baik. Anak-anak kita juga berusaha kita didik untuk mencari teman yang baik. Coba jangan bayangkan bapak-bapak ibu-ibu, kenapa anak-anak kita begitu tamat SMP, tamat SMA, dicek semuanya, gini betul? Dicek, rambutnya dicek, pakai apa? Pakai pilok, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru. Partai ini macam-macam warna. Kemudian konvoi ke sana kemari sambil nopo ngegas motor, suaranya berbeki nopo telinga. Itu kenapa ada anak-anak seperti ini? Karena dia terpengaruh sama si teman-temannya. Kalau ada satu saja anak yang saya nggak mau lah yang kayak gitu, saya bajunya masih bisa diwariskan kepada adikku. Apa yang terjadi? Anak itu akan dikucilkan, akan dibully, akan dijelek-jelekkan, akan dijauhi sama teman-teman. Ini bahayanya berteman dengan teman yang tidak baik. Sudah. Efek berteman dengan teman yang baik itu di dunia aja atau sampai di akhirat? Efek positif berteman dengan teman yang baik di dunia aja atau sampai ke akhirat? Sampai ke akhirat atau di dunia aja? Kata siapa? Kata Ustaz, aku ngomong. Jawabannya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul SAW bercerita tentang kejadian di hari kiamat.
hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, ketika kaum mukminin selamat dari api neraka. Nanti kita kan akan lewat sirat, akan lewat jembatan. Yang lewat di atas jembatan ini ada yang sampai ke surga, ada yang kepleset terjatuh ke neraka. Kenapa bisa kepleset? Karena saat itu di kanan dan kirinya ada kalalib. Kalalib itu adalah besi lancip yang menyambar-nyambar. Itu namanya kalalib. Kanan dan kiri. Untuk menyambar orang-orang yang tidak berhak sampai ke surga. Makanya ada yang kesambar, jatuh. Ada yang kesambar sempat celan, pegangan, ya. Terus bisa bangkit lagi, terus merangkak sampai sana sudah copang tapi sampai ke surga. Ada orang yang masya Allah, langsung ke surga. Kalam ini basar, seperti kedipan mata. Untuk kedipes gue itu turun. Ya, jadi cuma gini aja, toto sudah sampai. Ada yang kalbar, ada yang seperti kilat. Ya. Ada yang seperti naik kuda cepat, ada yang jalan, ada yang lari, ada yang merayap, ya, ada yang merangkak, dan ada yang jatuh. Nah, ketika kaum mukminin yang selamat sampai ke surga, apa kata Nabi SAW? Fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah, ma minkum min ahadin bi asyadda munasyadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihimul ladzina finnar. Demi Allah, kata Nabi SAW, kaum mukminin yang selamat sampai ke surga, dia akan kepikiran teman-temannya yang masuk ke neraka. Kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Wahai Rabbi, kami dulu punya teman kami ini sholat bersama kami, mereka berpuasa bersama kami, mereka juga haji bareng sama kami. Orang-orang yang beriman ini kehilangan teman-temannya. Dulu sholat bareng sama kami, kenapa sekarang tidak ada? Dulu puasa sama kami, kenapa sekarang tidak ada? Dulu haji satu kloter dengan kami, kenapa sekarang tidak ada? Fayuqalu lahum, maka kemudian disampaikan kepada kaum mukminin tersebut, akhriju man arafta, akhriju man araftum. Allah Azza wa Jalla memberikan peluang kepada kaum mukminin, keluarkan dari neraka orang-orang yang pernah kalian kenal, keluarkan dari neraka orang-orang yang pernah kalian kenal. Berteman dengan orang yang baik itu akan menguntungkan kita, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Mereka orang-orang yang beriman yang kita jadikan teman bisa memberikan syafaat, bisa membantu seandainya Allah takdirkan kita naudzubillah min dzalik bukan termasuk orang yang langsung masuk ke surga. Maka berteman dengan kaum mukminin, berteman dengan orang yang saleh, berteman dengan orang yang rajin beribadah, itu sangat menguntungkan kita. Dan belum tentu juga yang duduk di depan ini sekarang yang akan menyelamatkan orang lain, belum tentu juga. Bisa jadi dengan yang duduk di bawah yang akan menyelamatkan saya, kita nggak tahu. Maka perbanyaklah teman yang baik. Ustaz, tadi kaum mukminin orang yang beriman itu mengatakan, teman saya sholat sama saya, teman saya puasa sama saya, teman saya haji sama saya, kok gak kelihatan di surga? Berarti orang-orang itu masuk neraka? Iya.
Sudah sholat masuk neraka? Iya. Sudah puasa masuk neraka? Iya. Sudah haji masuk neraka? Iya. Kenapa Ustaz? Karena orang itu selain sholat, selain puasa, selain haji, dia juga melakukan perbuatan maksiat. Saya tanya sama jenengan datang ke masjid sekarang, punya dosa tadi? Punya tadi? Banyak. Saya pun sama seperti jenengan. Kita semua banyak dosanya. Kita beribadah, kita juga banyak dosa. Dan nanti itu akan ditimbang di hari kiamat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Amalan kebaikan akan kita dapatkan balasannya, amalan keburukan juga akan kita dapatkan balasannya. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Akan ditimbang nanti di hari kiamat. Salat kita dengan dosa yang kita kerjakan. Akan ditimbang nanti di hari kiamat puasa kita dengan maksiat yang kita kerjakan. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Orang yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa di surga Allah Azza wa Jalla. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ketika ditimbang ternyata lebih banyak dosa-dosanya dibandingkan amal solehnya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nauzubillah min dzalik. Maka berteman dengan teman yang baik itu sangat menguntungkan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, berteman dengan teman yang tidak baik bukan hanya merugikan di dunia, tapi juga merugikan di akhirat. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran surat Al-Furqan. Surat apa? Al-Furqan. Ayat 27 sampai 29. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Pada hari itu, hari kiamat, ya'addu dhalimu ala yadayhi. Orang-orang yang tidak baik di hari kiamat, orang-orang yang zalim akan menyesal. Saking menyesalnya mereka bukan hanya menggigit satu jari, tapi menggigit semua jari-jari yang ada di tangannya. Menyesal. Kenapa mereka menyesal? Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa aku dahulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman baikku? Rasul SAW, orang-orang soleh. Kenapa saya dulu ketika di dunia berteman dengan teman-teman yang tidak baik? Coba, orang awalnya rajin sholat terus jadi tidak sholat. Sangat besar kemungkinan gara-gara dia berteman dengan teman yang tidak mau sholat. Ketularan. Orang ibu-ibu sekarang Masya Allah pakai jilbab. Ada nggak orang yang awalnya pakai jilbab terus lepas jilbab? Banyak. Kenapa? Berteman dengan teman yang tidak benar, akhirnya terpengaruh. Nanti di hari kiamat mereka akan menyesal. Kenapa aku menjadikan si fulanah itu menjadi teman? Kenapa aku tidak berteman dengan teman-teman yang baik aja? Maka kesimpulannya jemaah yang kami hormati, kerikil bisa naik jabatan kalau berteman dengan apa? Beras. Nah sekarang jenengan itu pengen tetap jadi kerikil atau pengen jadi beras? Kenapa? Karena kalau jenengan tetap bertahan jadi kerikil, walaupun harganya sama dengan beras, ketika masuk ke mulut meletus, jenengan diapakan? Dibuang. Gimana betul? Ada atau tidak? Meletus, kerikil, eman-eman, harganya sama dengan apa? Beras. Untuk apa betul? Maka jangan puas jadi kerikil. Naik level lah menjadi beras. Kalau belum bisa naik level menjadi beras, minimal bertemanlah dengan beras. Syukur-syukur lama-lama dari kerikil jadi nopo beras. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada tanya jawab tidak?
Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari barokah buat kita semuanya. Jadi intinya hari ini antara beras dan kerikil adalah membedakan mana teman yang baik, mana teman yang tidak baik. Coba tadi kita ulangi, Rasul SAW memberikan perumpamaan teman yang baik seperti apa? Penjual minyak wangi. Kalau berteman dengan penjual minyak wangi, keuntungannya satu, dikasih minyak wangi. Dua, bisa beli dapat diskon, sehingga mutar diskon ya. Yang ketiga, ketularan wanginya. Oke, kalau berteman dengan teman yang tidak baik, seperti apa? Pandai besi. Pandai besi itu apa kerugiannya kalau dekat-dekat? Bajunya bolong karena bersihkan api atau bau sangit. Baik, ini adalah efek di dunia. Di akhirat apa keuntungannya berteman dengan teman yang baik? Akan peluang mendapatkan syafaat. Berteman dengan teman yang tidak baik di akhirat ruginya apa? Akan bisa menyeret ke neraka. Dalilnya Al-Quran surat Al-Furqan ayat pinter. Masya Allah, 27 sampai 29. Jadi intinya jadi kerikil atau beras? Kenapa? Kenapa jadi beras? Nek keletus buang. Makanya usahakan tetap jadi beras. Kalau belum bisa jadi beras, Ustaz pripun? Berteman dengan Ya beras. minimal bertemanlah dengan beras. Mudah-mudahan suatu saat naik level dari kerikil jadi beras. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.